Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui sambungan Zoom saya telah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto. Bapak Bima Arya menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Parahyangan Bandung, Master of Arts di bidang Development Studies Monash University Melbourne, serta doktor bidang ilmu politik di Australia National University. Sebelum terjun ke politik, Dr. Bima Arya adalah seorang akademisi di Universitas Parahyangan dan Universitas Paramadina. Beliau memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Amanat Nasional dan terpilih menjadi Wali Kota Bogor selama 2 periode, tahun 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Dr. Bima juga meraih beberapa penghargaan, di antaranya Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia dan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk komitmennya dalam pengendalian rokok atau tobacco control. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Bima Arya tentang bagaimana kota sebagai unit pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat menghadapi pandemi, adaptasi apa yang dilakukan, serta inovasi dan opportunity apa yang muncul dari krisis ini untuk pengembangan urban solution. Mari simak perbincangan saya dengan Bapak Bima Arya berikut ini. Assalamualaikum Kang Bima, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah apa kabar juga ya. Alhamdulillah baik, saya di sini ya, walaupun kondisinya di New South Wales di Australia agak mengkhawatirkan nih Kang. Sekarang sudah diminta untuk pakai masker sekarang. Kalau Indonesia sudah lebih lama ya dianjurkan pakai masker, kalau di Oh sini tadinya baru nih. belum pakai masker ya? Tadinya belum Kang, jadi tadinya itu hanya disarankan untuk yang mengalami gejala. Sekarang Oke. ada gejala atau tidak, kalau tidak bisa menghindari social distancing itu sangat dianjurkan untuk menggunakan masker. Oke. Ya, Bogor gimana Kang? Bogor sebetulnya hari-hari ini lagi harus waspada karena lonjakannya terlihat lagi. Jadi setelah cukup lama terkendali, landai, Mm-mm. 2 minggu terakhir trennya naik, jadi kita harus waspada. Oke, memang ini karakter dari pandemi ini ya Kang Bima ya. Situasi uncertainty-nya tinggi sekali ya. Kita bisa mengalami waktu-waktu yang saat yang bisa dikendalikan, tapi kita nggak tahu minggu depan atau minggu depannya lagi itu kasus bisa mengalami lonjakan yang cukup tajam ya Kang. Jadi memang harus terus-menerus waspada ini ya. Ya, saya Oke. lihat ini Mm-mm. kan ada dua variabel ya. Ya. Satu variabel kewaspadaan, Mm-mm. kemudian satu lagi adalah variabel pertumbuhan COVID ini. Oke. Nah, kalau kewaspadaannya naik, biasanya tren COVID ini agak turun. Turun. Oke. Tapi kewaspadaannya turun, ini naik. Mm-mm. Nah, saya kira inilah yang terjadi Mm-mm. di Mm-mm. Bogor dan di banyak tempat di Indonesia. Iya, betul. Karena dianggap sudah mulai oke, memasuki adaptasi kebiasaan baru, jadi warga itu lengah. Oke. Nah, sekarang kita setrum lagi lah, kita kejut lagi warga supaya paham bahwa perangnya belum selesai. Oke, betul sekali Kang. Dan ini juga sebetulnya yang terjadi di negara bagian Victoria di Melbourne ya Kang. Jadi sudah dilonggarkan, Ya, orang-orang sudah merasa aman lagi, sudah merasa kembali ke normal, dan kemudian terjadi jumlah lonjakan kasus kembali sampai harus diadakan lockdown dan malah curfew atau jam malam. Mudah-mudahan saja ini ya. tidak terjadi di kota-kota di Indonesia ya Kang ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung di podcast saya Kang. Eh, di sini saya ingin sekali untuk berdiskusi lebih jauh dengan Kang Bima selaku Wali Kota Bogor tentang penanganan pandemi ini dari perspektif urban ya Kang, dari perspektif kota, di mana Kang Bima adalah Wali Kota Bogor sudah 2 periode ini Kang ya. Nah, kota-kota di dunia kan menjadi titik rawan penyebaran COVID-19 ya Kang, akibat mobilitas dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Sebetulnya daerah rural, desa pun juga mengalami masalahnya sendiri, tapi kita lihat bahwa outbreak pertama itu biasanya terjadi di kota-kota besar. Ya. Wuhan itu kan salah satu hub terbesar di China ya, dan juga kita lihat di New York City juga mencapai jumlah yang sangat besar dari korban COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini kan dibawa dari orang yang bepergian, terutama saya dari luar negeri, dan kota adalah tempat dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi, serta tentunya kepadatan penduduk. Ini sebuah nature dari kota yang tentunya terjadi di hampir semua kota-kota di dunia, termasuk juga di sini Bogor ya Kang ya.
Nah, dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh kota pada umumnya dan umumnya dan mungkin kota Bogor pada khususnya dengan karakteristiknya sendiri, seperti misalnya menjadi penyangga bagi ibu kota Jakarta ya Kang ya. Pasti banyak sekali sih tantangan yang dihadapi. Tapi dari pengamatan Kang Bima untuk beberapa fase ini, baik itu misalnya PSBB ataupun fase adaptasi kebiasaan baru, apa saja yang menjadi concern utama sih Kang dari penanganan COVID-19 ini di Kota Bogor? Intinya kan kita harus pandai-pandai menyeimbangkan antara isu kesehatan dengan isu Ekonomi, ekonomi. oke. Ya, dua-dua ini racikannya harus pas. Oke. Kita nggak boleh kendor untuk urusan kesehatan, tetapi jangan pula kemudian kita tidak peduli terhadap dimensi ekonomi. Oke. Kita ingin orang sehat supaya bisa beraktivitas, termasuk berusaha dan mencari nafkah. Tetapi kita juga tidak ingin ekonomi terlalu dibuka longgar sehingga orang menjadi sehat, menjadi sakit dari sehat. Itu kuncinya saya kira di situ. Okay. Di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan di Kota Bogor. Nah, strategi utamanya 3 kalau di Kota Bogor ya. Pertama, kita lakukan mitigasi infeksi yang terus sistemnya ditingkatkan atau diperbaiki. Jadi kalau di Bogor itu kita buat detektif COVID ya, deteksi aktif COVID. Ini kita harus punya sistem yang baik. Jadi mulai dinyatakan positif oleh laboratorium, kemudian harus bisa dilacak berapa yang kontak erat dengan yang bersangkutan, riwayat aktivitasnya kemana saja, sehingga 2x24 jam harus ada data ODP-nya. Nggak boleh ada yang miss satupun. Itu unit lacak. Kemudian setelah ada ODP, ditransfer ke unit pantau, jadi ODP-ODP itu dipastikan nggak kemana-mana. Nah ini kita sebut mitigasi infeksi, tracing-nya. Ini harus kuat, nggak boleh kecolongan di sini. Yang kedua adalah melakukan tes swab secara masif. Ya saat ini sudah hampir 8.000 swab dilakukan di Kota Bogor. Target kita sekitar 1% dari jumlah penduduk ya, 1 juta. Jadi target kita itu 11.000 lah kira-kira. Kita optimis bisa capai target itu bulan depan, 11.000. Nah ini kita lakukan di pemukiman, perkantoran, tempat fasilitas umum, terminal, stasiun, dan lain-lain. Ini swab. Nah yang ketiga adalah mengejarkan secara masif kampanye protokol kesehatan, membuat orang terus sadar. Ya hari ini masih banyak orang yang percaya pada teori konspirasi, lihat. Iya, jadi ketika diberi edukasi ngeyel, ketika diminta untuk menggunakan masker, jaga jarak, punya dalih macam-macam lah. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Jadi kalau di Kota Bogor itu ya balancing antara kesehatan dan ekonomi ya, dengan prioritas utama tetap kesehatan sembari menggenjot 3 strategi utama itu. Oke, saya juga baca di berita online, juga lihat di siaran TV Kang, pembukaan kembali pusat-pusat ekonomi ini kan juga dilematis ya, ada pasar kan, ada pusat perbelanjaan, mall dan lain-lain, dan kemudian akhirnya ditemukan kasus baru di situ kan, menjadi titik-titik baru klaster gitu ya. Sementara di satu sisi kita juga bisa melihat bagaimana antusiasme warga gitu kan, untuk kembali beraktivitas atau menyemarakkan pusat-pusat ekonomi seperti ini. Nah sebetulnya kunci dari balancing ini apa sih Kang? Antara kesehatan dan ekonomi ini gitu loh. Ya kuncinya kita harus siap dengan sistem protokol kesehatannya. Oke, jadi protokol kesehatannya di sini ya, oke. Iya dong. Kalau buka mall, sistemnya seperti apa? The do and the don'ts-nya harus jelas. Olahraga seperti apa? Kegiatan-kegiatan seperti apa? Jadi aturannya dulu, protokolnya harus siap, dan kita sudah punya itu di Bogor. Yang kedua, mekanisme pengawasan dan penindakannya. Nah, kita juga buat sistem, ada aparat ya, ada Pol PP, polisi, TNI yang punya tim dan posko, kemudian juga ada RW siaga, ada relawan gitu, dan ada instrumen hukumnya, ada pergub, ada perwali yang mengatur tentang tindakan gitu. Jadi ada sistemnya dan ada law enforcement-nya di lapangan. Saya kira itu kuncinya.
Jadi kalau sekarang saya turun ke mall, kemana-mana kita lihat, mereka disiplin nggak? Begitu nggak disiplin kita tutup. Oke. Gitu. Jadi harus ada ketegasan di sini. Oke. Oke, jadi perpaduan antara sistem dan law enforcement dalam upaya atau tahap pembukaan kembali ekonomi ini sangat penting ya, Kang. Kalau sejauh ini partisipasi atau kepatuhan dari pelaku bisnis sendiri gimana, Kang, untuk menerapkan protokol kesehatan ini? Kerjasamanya sudah cukup baik. Ya kalau mall saya lihat kepatuhannya sangat tinggi. Oke. Yang agak repot itu ya kita bicara di pasar, ya. warung-warung, nah itu repot ya. Tapi memang harus sustain, harus konsisten dan continue. Jadi saya minta semua pengelola itu juga mengeluarkan petugas-petugasnya lah, menempatkan petugas-petugasnya untuk selalu mengawasi itu. Jadi ada aparat pengamanan dalamnya, satpamnya, timnya, untuk terus mengawasi juga. Sembari tugas dari kita Pol PP itu juga setiap hari muter. Dan selalu harus ada cyber, selalu harus ada shock therapy. Jadi ada kalanya ketika sudah terlalu lama longgar, ya itu harus ada tindakan sehingga warga tahu bahwa ini situasi masih belum aman. Oke. Nah, tadi ada poin menarik dari Kang Bima ya tentang bagaimana edukasi ini atau kampanye tentang protokol kesehatan harus terus dilakukan secara kontinu karena masih banyak juga sebagian masyarakat kita yang percaya pada teori konspirasi dan itu akibatnya kan fatal ya, Kang ya. Di antaranya misalnya mereka nggak mau dites dan saya pernah melihat satu wawancara TV itu mengatakan bahwa percaya bahwa ada kerabatnya yang dites malah justru sakit gitu kan. Ini kan sangat berbahaya dan kontraproduktif terhadap upaya penanganan COVID-19 ini. Nah, Kang Bima ada strategi tertentu, Kang, untuk bagaimana melakukan edukasi yang lebih efektif tapi sekaligus juga bagaimana kemudian bisa masuk ke dalam pemahaman masyarakat itu gitu kan, karena kan ini levelnya berbeda-beda ya, Kang ya. Ada yang saya pernah dengar itu Ainun Najib dari Kawal Covid itu bilang ada yang tingkat pemahaman kan beda ya, ada yang kemudian sama sekali nggak mau paham gitu, ada yang paham itu kalau sudah kena gitu kan, ada juga yang kemudian paham 100% karena dari edukasi gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira strategi ini? Karena menurut saya ini kan sepertinya juga persoalan yang dihadapi oleh banyak negara dan tempat-tempat lain ya, Kang. Teori konspirasi ini menyebar melalui kanal yang banyak dan endorser yang banyak juga. Lewat sosmed, YouTube, Instagram, Twitter, itu di sana yang utama. Kemudian endorsernya juga public figure ya, ada artis, ada juga tokoh agama, ada juga. Nah, sekarang saya melihat mulai masuk ke bawah. Jadi di akar rumput, di rakyat jelata mulai banyak lah, walaupun dengan tingkat pemikiran yang tidak sekompleks endorser yang middle up gitu. Nah, karena itu untuk mengcounternya sama, kita harus banyak kanalnya, harus juga banyak endorsernya. Kanalnya ini nggak cukup hanya lewat sosial media, saya kira, tetapi juga harus masuk ke lapangan secara langsung. Saya beberapa kali sampaikan ini, kita konsolidasi di tingkat tokoh agama, pemuka agama. Saya bilang gini, kita harus punya narasi besar. Bahwa ini bukan konspirasi, ini betul-betul kenyataan, dan kita harus melihat ini dari perspektif keimanan. Ini adalah ujian bagi keimanan gitu. Nah, barang siapa yang beriman, dia tidak akan percaya teori konspirasi, karena orang beriman itu akan husnuzon, akan berbaik sangka, akan bermuhasabah, akan mengevaluasi diri. Nah, ini contohnya melalui saluran pendekatan keagamaan melalui tokoh-tokoh agama. Itu kita bangun. Ya. Yang kedua ya melalui pendekatan saintifik, melalui fakta-fakta. Saya di rapat dengan staf kemarin perintahkan kepada staf-staf saya untuk mengekspos cerita-cerita sukses orang-orang yang sembuh dari COVID. Jadi ada testimoni yang kemudian naik ke panggung sosial media. Kalau saya kan usahakan itu, saya sudah punya buku yang menceritakan tentang COVID. Nah itu buku itu juga bercerita bahwa ini kenyataan gitu. Nah, harus banyak orang yang bercerita dan testimoni bahwa COVID ini real. Karena yang percaya konspirasi ini selalu standar itu pernyataannya. Mana pasiennya? Mana yang sembuh? Apakah betul meninggalnya karena COVID? Kan begitu.
Jadi harus ada counter juga dengan mengekspos data-data dan testimoni-testimoni begitu. Itu. Dan kita harus banyak endorser-endorsernya. Saya ngajak teman-teman alumni COVID ini untuk lebih speak up lagi, untuk membangun edukasi, menyeimbangkan opini, teori konspirasi. Tadi menarik ya Kang, tentang perlunya lebih banyak endorser dan kemudian diceritakan dengan gaya bercerita gitu. Tadi narasi itu tadi ya. Karena saya pernah juga menyimak satu talk show. Teori konspirasi itu kan menariknya karena dibawakan secara cerita kan Kang ya. Alurnya seru gitu kan, ada kepenokohan gitu dan ada timeline yang jelas gitu seperti dongeng. Nah, kalau memang kemudian counternya gitu, narasi alternatifnya juga dibangun dengan cara bercerita, mungkin juga akan mendapat atensi yang sama ya Kang ya, sehingga mudah-mudahan efeknya pun bisa cukup kuat untuk mengimbangi narasi konspirasi ini ya Kang. Semoga sukses itu dengan program-programnya itu. Oke. Nah, berikutnya pemerintah kota kan memegang peran sangat penting dalam penanganan COVID ini karena merupakan unit pemerintahan yang terdekat ya. Oke lah, kemudian ada kecamatan, ada kelurahan dan juga RT RW. Tapi bagaimanapun pemerintahan kota atau kabupaten adalah unit terdekat begitu Kang ya dengan masyarakat. Nah, tapi kan pandemik ini bersifat global dan juga telah dideklarasikan sebagai bencana nasional. Ada berapa kewenangan di sini. Nah, bagaimana pola koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota atau kabupaten selama ini dijalankan dalam penanganan COVID-19, Kang? COVID ini sering saya sampaikan dalam berbagai macam kesempatan adalah ujian bagi kepemimpinan di semua tingkatan. Bagi presiden, bagi para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, sampai kepala keluarga, itu ujian ya. Dan saat ini yang sangat diuji adalah kemampuan kita untuk melakukan kolaborasi. Karena kita nggak bisa sendiri. Saya harus dengar dari scientist, saya harus dengar dari entrepreneurs, saya harus ngobrol dengan para kiai, saya harus bicara dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Semakin banyak perspektif, semakin banyak pemahaman kita, semakin sadar bahwa kita nggak bisa sendiri dan harus berkolaborasi gitu. Nah, itu prinsip utamanya. Nah, karena itu semua dinas saya arahkan untuk berkolaborasi. Saya bersyukur karena Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat punya pemahaman yang sama. Jadi kita nggak mikir politik, kita kesampingkan soal politik, kita berkomunikasi dengan baik. Saya sering banget ya tektok dengan Gubernur Jakarta, koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, karena itu kuncinya mengatasi persoalan penumpukan kereta di stasiun. Saya harus dengan Mas Anies, ya. Tapi ketika saya perlu bantuan untuk swab masif, ya saya harus bicara dengan Kang Emil, gitu. Dan saya pun selalu memperhatikan bagaimana kota-kota lain itu melangkah untuk melakukan kreasi-kreasi. Kalau kreasinya bagus atau oke, ya kita ikutin gitu. Jadi ini eranya kolaborasi. Baru saja tadi pagi saya meresmikan satu metode cashless payment, kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank BJB dengan Pemkot. Jadi bayar pajak sekarang ya bisa cashless ya dengan aplikasi khusus. Ini kan memudahkan begitu. Jadi banyak dimensi yang sekarang berkolaborasi. Dan sekarang kita sedang merumuskan bagaimana konten pendidikan ya, ketika belajar dari rumah, belajar secara daring, ini harus berkreasi. Nah, kita berkolaborasi dengan konsultan pendidikan supaya bisa ngasih feeding masukan ke sekolah-sekolah gimana konten belajar mengajar yang pas di era pandemi supaya anak-anak nggak bosan gitu ya. Kemudian dengan tentara, dengan polisi, kita juga berkolaborasi bersinergi. Saya rutin berkumpul dengan unsur pimpinan daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, ya, untuk berbicara dari perspektif masing-masing yang kemudian disatukan.
Oke. Itu kira-kira. Oke, oke. Iya, jadi di sini bukan hanya kemudian pola koordinasi dari atas ya, dari nasional, dari level presiden, gubernur, dan kemudian wali kota atau bupati, tapi juga koordinasi atau kolaborasi lintas sektoral ini juga yang sangat penting ya Kang ya, dari berbagai aspek, berbagai kalangan itu harus didengar, terus harus kemudian ya saling memberi masukan untuk bisa menemukan solusi-solusi atau kemudian inovasi-inovasi bagi penanganan COVID-19 ini Kang ya. Seru tentunya ya, selalu mendengarkan dari berbagai stakeholder ya, karena memang krisis ini kan membuka mata kita bahwa ini benar-benar krisis multidimensi, semua aspek kena ya Kang ya, nggak cuma ya kesehatan, ekonomi, pertahanan, bahkan pangan dan semuanya itu terdampak dari COVID-19 ini gitu kali ya Kang ya. Ya, tapi begini, saya lihat memang harus diakui sistem kita banyak kelemahannya, sistem politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang juga ada yang nggak jelas dari aspek kewenangan. Makanya kemudian sering kita lihat ada perdebatan, ada konflik. Ini bukan kewenangan saya, ini kewenangan sana. Ada yang saling menyalahkan. Ya. Tapi saya memilih untuk tidak masuk ke wilayah itu. Ya. Saya tahu ya banyak juga yang tidak puas dengan kebijakan dari pusat misalnya, langkah dari provinsi. Tapi buat saya yang nggak usah lah itu dibuat ke publik bahwa yang itu salah, yang bertanggung jawab yang sana. Ya, let's do what we can do. Yang bisa kita lakukan ya kita kerjain aja, nggak usah terlalu banyak nyalahin. Jadi energi positifnya harus bisa diangkat. Gitu, betul. Apalagi energi positif ini penting banget buat penyembuhan serta supaya kita terhindar dari COVID ya Kang. Energi positif supaya kita tetap sehat secara selain jiwa juga, selain raga juga jiwa kita tetap sehat nih. Tapi memang ada tren yang menarik kalau saya ngelihat ya Kang ya, terutama di negara-negara misalnya dengan sistem federal. Bagaimana kemudian pemimpin negara bagian itu terlihat gimana ya, kompetensinya tuh sangat terlihat gitu kan. Seperti kita lihatlah Gubernur Andrew Cuomo kan di New York ya, kemudian Gubernur Michigan, serta di Australia pun juga ada beberapa premier-premier di negara bagian itu kelihatan mereka mengambil tindakan-tindakan yang tepat gitu, yang diperlukan oleh masyarakat di wilayah tersebut ya. Mungkin itu tadi ya karena sistemnya federal. Tapi gini, sorry saya interrupt. Ada perbedaannya. Mereka itu kan sistemnya federal. Iya betul. Jadi otonominya lebih luas, sangat luas, iya. Di sini kita gini bisa dibayangin orang semua berharap kepada wali kota atau bupati. Tetapi kewenangan kita sekarang semakin terbatas. Banyak loh kewenangan kita yang ditarik lagi ke pusat sekarang. Ya, masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi koridor ruang gerak kita tidak seluas Andrew Cuomo di New York di LA ya, atau premier di Australia. Nggak bisa, nggak sama gitu. Jadi nggak bisa juga apple to apple comparison. Oke. Ya, tapi bagaimanapun ini memang terlihat bahwa peran pemimpin kepala daerah pun sangat penting ya Kang Bima ya di sini untuk mengadakan koordinasi ini. Nah terus gini nih Kang, katanya kan ada yang bilang kalau from every crisis comes opportunity ya Kang, atau innovation lah di sini. Demikian pula yang terjadi dalam krisis pandemi COVID-19 ini. Sifatnya yang uncertain serta multidimensi itu kan memang sangat berat, sangat challenging, apalagi kita nggak tahu nih kapan selesainya sebelum vaksin ditemukan, tapi juga tentunya bisa melahirkan opportunity, kesempatan-kesempatan baru atau justru inovasi, khususnya di sini dalam skup kota gitu kan, karena kan kita sering mengenal smart city ya Kang ya, kemudian urban solution, bagaimana sebuah kota belajar dari sebuah krisis yang menimpanya untuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk misalnya hal sustainability tadi Kang Bima sudah sampaikan, atau juga bagaimana membuat kota tersebut lebih resilient. Nah, dari pengalaman Kang Bima selama ini, khususnya dalam penanganan COVID, apa kira-kira nih Kang, opportunity atau inovasi gitu yang bisa tercipta gitu ya, yang bisa dilakukan oleh kota setelah mengalami krisis pandemi COVID-19 ini? Ya, saya lihat di samping dimensi bencananya, disasternya atau musibahnya, juga ada dimensi lain atau perspektif lain. COVID ini sesungguhnya berkah untuk kita. Ya, berkah kenapa? Karena COVID ini memaksa kita untuk memperbaiki semua sistem yang kita miliki
mengevaluasi semua sistem yang kita miliki, dan kemudian harus terjadi inovasi dan akselerasi. Itu kuncinya. Coba bayangin, kalau nggak ada COVID, kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa wali kota bisa rapat dengan lurah-lurah dengan melalui Zoom, gitu. Dan sangat efektif. Jadi di kantor masing-masing setengah jam Zoom clear, gitu. Coba bayangkan kalau nggak ada COVID, apakah akan terjadi sistem pembayaran non tunai yang sekarang berjalan di mana-mana secara masif? Mungkin enggak, gitu. Nah, coba bayangkan juga kalau nggak ada COVID, apakah kita aware bahwa banyak sekali yang harus diperbaiki dalam hal pelayanan kesehatan kita di rumah sakit atau puskesmas. Nah, jadi saya sampaikan kepada staf saya, it is about time untuk inovasi, untuk berkreasi agar terjadi akselerasi. Nah, kita banyak melihat ya hal-hal yang tadinya agak lama beri prosesnya, ini kita percepat sekarang. Birokrasi pemerintahan, kemudian pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sehingga ketika katakanlah COVID ini selesai, sistem kita sudah jauh lebih siap gitu. Yang harusnya bisa terjadi 10 tahun lagi, tahun depan itu sudah banyak terjadi gitu. Dan di sisi lain juga ada opportunities baru ya yang tercipta di kala pandemi yang kemudian kita harus manfaatkan. Saya membaca ya bagaimana PAD Kota Bogor itu drop karena hunian hotel, pariwisata itu drop. Tetapi saya juga membaca bagaimana ada gairah lain yaitu wisata alam yang sekarang digemari. Orang nggak ke mall sekarang, tapi orang goes. Orang banyak yang kemudian menjadi biker sekarang. Orang senang trekking, orang senang hiking, wisata alam digemari, bisa berjemur dan lain-lain. Nah, ini kita bidik. Makanya kemudian kita berkreasi, kita siapkan satu sistem pariwisata, mesennya bisa lewat online. Jadi kalau dia lihat, ya saya beberapa kali posting di Instagram tentang wisata alam, dengan endorser, ada Luna Maya di situ, ada Iwet Ramadan di situ. Ini adalah kreasi kita untuk membidik celah itu. Itu di bidang pariwisata. Di bidang UMKM sama. Saya meminta agar teman-teman pengusaha muda berkolaborasi dengan UMKM kita, dengan Dinas UMKM, Dinas Tenaga Kerja, untuk fokus pada produk-produk yang sekarang justru demandnya tinggi, seperti dekorasi rumah. Ini dekorasi rumah ini naik. Ya, karena orang lebih banyak di rumah ya, Kang. Iya. Ya, IKEA, Informa, ini penuh sekarang, karena orang stay di rumah, kemudian selalu berpikir gimana caranya membuat rumah nyaman. Makanya demandnya tinggi. Nah, kemudian kita koneksikanlah ini. Nah, ini yang saya bilang tadi kreasi-kreasi tadi. Ya tadi menarik tuh Kang soal UMKM ya, bagaimana kemudian memang demand untuk perabotan rumah, dekorasi itu makin tinggi. Itu memang terbukti kalau di IKEA sini banyak barang kosong tuh Kang ya. Nah ini mungkin juga opportunity, kenapa? Karena kan banyak manufacturing-nya itu kan dari China ya Kang ya, dari luar Indonesia kan. Ini kan sebetulnya juga sebuah opportunity juga untuk mengisi pasar yang ternyata cukup besar ini, yang karena terjadinya COVID mengganggu bagaimana transportasi dan termasuk juga kargo barang gitu kan berjalan, itu bisa diisi oleh pelaku industri kreatif dari negeri sendiri gitu ya Kang ya. Tadi juga Kang Bima menekankan tentang bisa terciptanya birokrasi yang lebih efisien. Satu hari rapat bisa kalau dulu ke Jakarta sendiri udah macet ya Kang, paling satu hari rapat berapa kali, sekarang kayaknya bisa berapa kali nih Kang, 4-5 gitu kan udah beres ya dengan Zoom, bisa koordinasinya dengan banyak pihak ya. Dan tadi juga tentang bagaimana kemudian bisa juga meningkatkan pariwisata alam, karena ya orang kan secara karena ingin hati-hati menghindari tempat tertutup ya Kang, seperti di mall, dan kemudian ada keinginan untuk mengeksplor alam bebas lah gitu ya dengan pariwisata seperti bersepeda dan mungkin desa wisata juga itu ya Kang ya, bisa dikembangkan ya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Bima Arya, Wali Kota Bogor, atas waktunya untuk perbincangan saya di podcast saya ini. Saya yakin tentunya nanti pendengar podcast saya banyak mendapatkan informasi dan tadi insight juga yang sangat berharga dari Pak Dr. Bima selaku survivor COVID ya Kang. Saya
belum baca bukunya, tapi nanti mau baca bukunya supaya juga tadi menambah bagaimana supaya narasi yang berdasarkan scientific base itu bisa lebih dikembangkan untuk penanganan COVID-19 ini. Salam untuk teman-teman semua Kang di Bogor, di jajaran Pemkot Bogor, juga untuk keluarga di rumah, dan tetap sehat tentunya ya. Salam sehat selalu Kang, dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor, tentang bagaimana kota sebagai unit pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat menghadapi pandemi, adaptasi apa yang dilakukan, serta inovasi atau opportunity apa yang muncul dari krisis ini untuk pengembangan sustainability dan resiliensi dari kota tersebut. Silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tentang episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.